Hai semua, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membuat kue lapis beras yang terbuat dari tepung beras yang rasanya enak, manisnya pas, dan super lembut. Jadi kalau misalnya kalian penasaran bagaimana cara saya buatnya, disimak terus videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita akan masak santan sebanyak 1500 ml ditambah dengan setengah sendok teh garam, dan tidak lupa juga kita beri daun pandan supaya wangi. Ini kita masak hingga mendidih, kemudian kita akan matikan kompornya dan kita akan tunggu hingga benar-benar dingin. Di wadah lain kita akan sediakan 350 gram gula pasir, kemudian kita akan larutkan dengan santan yang sudah dingin supaya gulanya itu lebih benar-benar larut ya, lebih gampang, lebih cepat. Kemudian kita akan tuang kembali ke wadahnya. Berikutnya kita tuang 275 gram tepung beras, 100 gram tepung sagu. Di sini saya menggunakan tepung sagu. Kalau kalian tidak punya bisa ganti dengan tepung tapioka. Dan di sini kalian bisa lihat perbedaan kemasannya. Kalau tepung sagu dia ada tulisan sagu flour. Kalau misalnya yang tapioka dia pasti ada buat tepung tapiokanya juga. Setelah itu ini akan kita aduk sebentar. Lanjut akan kita tuang santannya secara perlahan supaya tepungnya itu tidak bergerindir, tidak bergumpal ya. Jadi kita tuangkannya itu sedikit demi sedikit sambil diaduk. Di sini karena saya aduknya secara perlahan gitu, dia itu sudah tidak bergelindir. Jadi kalau misalnya kalian ragu atau tidak pasti, kalian bisa saring ya supaya dia itu adonannya itu benar-benar halus. Setelah sudah tercampur merata, di sini saya bagi menjadi 3 bagian dengan perbandingan 2:1, yaitu warna putihnya itu lebih banyak daripada warna yang merah dan hijaunya. Jadi perbandingannya itu intinya warna putih 2 kali lipat dari warna yang merah dan hijau ya, supaya bisa menjadi lapisan warna-warni gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau kasih warna lain, silakan bisa dibagi menjadi 4 atau 5 warna juga oke ya. Untuk pewarna putihnya saya menggunakan pewarna putih dari merek kupu-kupu. Di sini saya ambil 1 sendok teh, kemudian kita larutkan dan kita tuang ke adonan yang berwarna putihnya supaya bisa mendapatkan warna yang putih lebih terang. Setelah itu di sini kita akan lanjut untuk mengukusnya. Saya menggunakan loyang yang ukuran 16 x 16 cm yang di bawahnya sudah dialasi atau diolesi dengan minyak ya, minyak. Kemudian untuk pelayarnya saya kukus di ukuran takarannya itu 60-70 ml. Sesuaikan lagi ya dengan ukuran loyangnya. Kalau misalnya loyang semakin besar, otomatis beratnya itu akan lebih berbeda gitu. Nah, kalau misalnya ada gelembung seperti itu tidak masalah karena itu faktor api yang terlalu besar sehingga dia ada bergelombang gitu. Itu tidak masalah, kita lanjutkan aja terus, nanti semakin ke atas dia akan rapi dengan sendirinya gitu loh, akan rata dengan sendirinya. Kalau misalnya menurut kalian nanti masih ada kayak kelihatan gitu, kalian bisa tambahkan sedikit lagi adonan. Yang penting intinya per lapisnya itu sekitar 60 hingga 70 ml. Disesuaikan lagi dengan ukuran loyangnya. Jangan lupa juga ini wajib kalian maksudnya ratakan ya, kita goyangkan sedikit aja loyangnya atau pancinya supaya dia tuh lebih merata. Dan setiap kali kita menuangkan adonannya wajib untuk kita aduk supaya tidak terjadi pengumpalan tepung di dasarnya ya. Dan ini juga kenapa santannya wajib kita rebus di awal, kita panaskan itu supaya bertujuan kita ketika mengukus kue lapis ini kan lama, takutnya kalau kita tidak rebus atau masak santannya dia gampang cepat basi gitu.
Jadi wajib untuk kita panasin dulu santannya. Nah ini sudah di layer terakhir, di lapis terakhir. Ini saya kukus selama 15 menit menggunakan api yang sama ya, sedang cenderung kecil gitu. Ini setelah sudah matang, langsung kita matikan aja api kompornya. Lanjut kita keluarkan dari panci kukusannya dan kita akan tunggu hingga benar-benar dingin. Ini setelah sudah dingin, kita akan keluarkan dari loyangnya. Caranya itu kita kikis pinggirannya menggunakan pisau plastik, atau kalian bisa pakai pisau yang dialasi dengan plastik, atau pisaunya kalian olesi dengan minyak, oke juga supaya dia tidak lengket. Tapi menurut saya lebih praktis menggunakan pisau plastik ya, karena dia pasti dijamin anti ribet banget gitu. Setelah itu kita balikkan, langsung kita keluarkan. Kalau memang kalian kesulitan keluarkannya, kalian sedikit tekan di sampingnya supaya dia itu ada berongga dan lebih gampang keluarnya. Nah ini kita balik lagi, begini penampakannya. Untuk samping-sampingnya kalau kalian mau rata mungkin bisa kalian potong lagi, tapi kalau saya tidak perlu dipotong lagi, langsung saja ya. Karena nggak dipotong pun masih kelihatan bagusnya gitu. Maksudnya lapis pelapisnya juga kelihatan. Di sini kita potong menjadi 3 bagian ya gitu. Kalau untuk ukuran potongnya sih bebas lah ya. Mau potongnya seperti apa bentuknya. Tapi saya potongnya simple seperti ini aja. Kue lapis ini benar-benar bagus banget ya. Kalau misalnya kalian pengen warnanya lebih nampak gitu. Kalau ini kan warnanya agak warna-warna pastel gitu. Tapi kalau kalian pengen warnanya lebih ngejreng, mungkin bisa ditambahkan lagi sedikit pewarnanya. Tapi kalau saya cukup warna yang pastel-pastel seperti ini aja. Bisa dilihat kue lapis kita benar-benar bagus banget ya. Dari warnanya dan semuanya. Kalau kalian mau warnanya lebih ngejreng mungkin bisa ditambahkan dengan pewarna yang lebih banyak. Tapi menurut saya warna seperti ini juga sudah oke. Dan ini juga bisa kita kupas ya gitu per lapisnya gitu, per layernya. Dan ini lembut banget. Enak, kenyalnya juga ada. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa dicoba. Untuk video kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.